在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Orang tua berambut putih yang menyebut dirinya Yao Tianhuo sedikit tersenyum saat melihat perubahan ekspresi Xiao Yan. Dia segera melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Tidak perlu takut, saat itulah saya masih hidup, aku saat ini hanyalah sedikit semangat. Dengan kekuatanmu, itu cukup untuk membunuhku." Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega tanpa menyadarinya setelah mendengar ini. Dia cukup berhati-hati terhadap elit Douzun ini dengan asal-muasal yang misterius. Terutama jika dia adalah pemilik sebelumnya dari Flame Jantung Jatuh. Tianhuo Zunze bermain dengan Valen Heart Flame di tangannya. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan mengingat kembali ingatannya, dia menjentikkan jarinya dan Flame Heart Valen berubah menjadi ular api yang menembak ke Xiao Yan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima Flame Heart Valen, tetapi tidak segera menyerapnya ke dalam tubuhnya, dia membiarkannya berlama-lama di tangannya, hanya setelah dia gagal menemukan sesuatu yang salah dengannya, dia dengan hati-hati menyerapnya ke dalam tubuhnya. Ketika dia mendapatkan kembali Flame Heart Valen, hati-hati dalam Xiao Yan akhirnya sedikit memucat, dia segera tersenyum dan dengan sopan berkata, "Anak kecil ini sembrono, saya tidak tahu bahwa Pak Tua ada di tempat ini, mohon bersabarlah jika saya telah menyinggung perasaan Anda." Tianhuo Zunze melambaikan tangannya dan menatap Xiao Yan, dia segera menunjuk ke bayinya lah tak terlihat dan bertanya dengan samar, "Apakah kamu juga tertarik dengan api hati yang jatuh ini?" Hati Xiao Yan menjadi dingin setelah mendengar pertanyaan Tianhuo Zunze. Dia segera tertawa datar dan berkata, "Itu adalah milik tuan tua ketika Anda masih hidup. Aku yang kecil untungnya mewarisi semacam api hati yang jatuh. Saya sudah puas, anak kecil, jangan gunakan taktik seperti itu di depanku. Saat aku menggertak orang di benua Doki, kakekmu bahkan mungkin belum lahir." Tianhuo Zunze tersenyum saat dia menghukum. Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit malu saat mendengar ini. Orang tua ini sudah lama melihat melalui pikirannya. Tatapan Tianhuo Zunze agak nostalgia saat dia melihat api jantung yang jatuh. Dia perlahan berkata, "Api jatuh hati pertama yang saya temukan ketika saya datang untuk mencari tempat ini saat itu. Saya menghabiskan beberapa tahun sebelum untungnya menaklukkannya. Itu adalah nyala api di dalam tubuhmu sekarang." Xiao Yan mengangkat telinganya saat dia tiba-tiba mendengar Tianhuo Zunze berbicara tentang masa lalu. Dia juga memberi cukup banyak perhatian pada masalah flame hati yang jatuh. "Saat itu, saya mengandalkan keterampilan kecil yang saya miliki, dan dapat menjelajah dimanapun di dunia, oleh karena itu, saya tidak pergi setelah menundukkan Flame Heart Valen. Sebaliknya, saya dengan penasaran menyelidiki dunia magma yang dalam ini." Tianhuo Zunze napas panjang yang terengah-engah mengandung desahan. Merasa agak menyesal karena kecerobohannya saat itu, setelah masuk jauh ke dalam dunia magma, saya telah menemukan benih, api surgawi, di dalamnya. Penemuan ini membuat saya sangat bersukacita, oleh karena itu, saya dengan rakus ingin juga menundukkan benih, api surgawi, api jatuh hati. Pada akhirnya, dua api bercampur di dalam tubuhku, tidak hanya mereka tidak dapat bergabung dengan sempurna, tetapi malah dikucilkan satu sama lain seperti musuh. Pertempuran, api surgawi, menyebabkan tubuhku terluka parah. Pada saat ini, saya tiba-tiba diserang. Tianhuo Zunze menghela nafas. Orang-orang kadal api itu, sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan saat dia bertanya. "Sepertinya kamu juga telah melakukan kontak dengan mereka." Tianhuo Zunze juga agak terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. "Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya mengepung dan menyerang saya hanya menerobos masuk setelah tidak punya pilihan lain." Xiao Yan mengusap kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. "Orang-orang kadal api itu sepertinya orang aborigin yang tinggal di tempat ini, mereka ada banyak, selain itu, tidak ada kekurangan ahli pamungkas yang bisa bersaing dengan Douzun. Saat itu, saya bertemu dengan ahli balapan kadal kelas Douzun. Jika saya berada dalam kondisi puncak, saya tidak akan takut akan hal itu. Sayangnya,
Pertempuran 2, api surgawi, telah menyebabkan tubuh saya terluka parah. Anda juga bisa menebak akhir cerita setelah itu, saya menderita cedera fatal setelah pertempuran besar itu. Namun, beruntung para ahli ras kadal ini tidak mengetahui tentang kekuatan spasial. Oleh karena itu, mereka kesulitan menemukan tempat saya bersembunyi. Mata Tianhuo Zunze memiliki penampilan yang agak mencengangkan. Tampaknya pertempuran besar saat itu telah tertanam jauh di dalam ingatannya. Meskipun saya berhasil menyembunyikan tubuh saya juga mengalami cedera serius. Tubuh saya secara bertahap hancur tidak lama kemudian. Dengan nafas terakhirku, aku melepaskan api jatuh hati yang telah aku taklukkan. Jiwaku terikat pada benih api surgawi, berniat menggunakannya untuk bertahan hidup. Namun, setelah bertahun-tahun, jiwa saya tidak dapat bertahan. Jika tidak ada orang lain yang memasuki tempat ini dalam 2 tahun, jiwaku mungkin akan benar-benar lenyap. Hati Xiaoyan tergerak sedikit saat mendengar ini. Dari kata-kata ini, Tianhuo Zunze di depannya ini tidak dapat dikatakan benar-benar mati. Begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat Douzun, seseorang masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali kecuali jiwanya tersebar. Salah satu contohnya adalah Yao Lao, selama tubuh yang dapat menampung jiwanya dimurnikan. Dia akan dapat bangkit kembali dan kembali ke puncaknya. Namun, jiwa Yao Lao terpelihara dengan sempurna, jiwa Tianhuo Zunze di depannya ini. Bagaimanapun, cukup tipis, sangat sulit untuk mengatakan apakah dia bisa pulih. Setelah bertahun-tahun, tak terduga bahwa benih api surgawi saat itu secara bertahap berevolusi menjadi bentuk api hati. Namun, ini masih dalam tahap bayi. Tianhuo Zunze memberi isyarat dengan tangannya dan bayi jatuh hati api dipegang di dalamnya. Dia tersenyum saat melirik Xiaoyan. Dia dengan samar bertanya, apakah Anda ingin mendapatkannya? Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan jujur kali ini. Dia segera berkata dengan hormat, Pak Tua, beritahu anak kecil ini tentang kondisi Anda jika Anda bersedia memberikan bayi ini api jatuh hati. Selama anak kecil ini mampu melakukannya, saya tidak akan menolak. Meskipun pihak lain telah mengatakan bahwa kondisinya saat ini adalah kondisi yang dapat dengan mudah dibunuh Xiaoyan. Dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata ini, bagaimanapun. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, pihak lain adalah Douzun asli. Xiaoyan tidak akan percaya bahwa dia tidak memiliki taktik tersembunyi. Oleh karena itu, lebih baik jika Xiaoyan bersikap lebih sopan sebelum menjadi percaya diri. Ekspresi Tianhuo Zunze tidak berubah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata, bukan tidak mungkin bagimu untuk memilikinya, namun, Anda harus membantu saya yang lama, tentu saja, Anda dapat yakin bahwa saya akan memberi Anda hadiah yang cukup, Pak Tua, tolong bicara. Hati Xiaoyan tergerak saat dia berbicara sambil tersenyum, saya dapat melihat bahwa kekuatan api di dalam tubuh Anda sangat kuat, selain itu, nyala api mengandung aura kayu yang sangat redup, saya pikir Anda harus menjadi seorang alkemis, kan? Selain itu, kemungkinan tingkat alkemis Anda cukup tinggi untuk menaklukkan api jantung jatuh, bukan? Tianhuo Zunze tersenyum saat berbicara, dia memang layak menjadi seorang elit Douzun, yang tersisa hanyalah segumpal jiwa, tapi penglihatannya masih sangat tajam. Xiaoyan diam-diam memuji sambil mengangguk sedikit, karena kamu adalah seorang alkemis, kamu juga harus tahu bagaimana cara memperbaiki roh terluka seseorang, bukan? Tianhuo Zunze tertawa pelan, mata Xiaoyan menyipit saat dia menggumamkan, seperti yang diharapkan, dengan tenang di dalam hatinya. Setan tua kelas Douzun ini adalah beberapa monster yang sulit dibunuh. Selama sedikit jiwa mereka yang tersisa, mereka mampu menjadi ulet ini. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan tapi wajahnya tenggelam dalam pikiran yang dalam. Membantu ahli kelas Douzun memperbaiki jiwanya bukanlah perkara mudah. Selain itu, dia baru saja bertemu Tianhuo Zunze, dan sama sekali tidak menyadari karakter pihak lain. Jika dia secara acak membantu dan membiarkan yang terakhir pulih, pihak lain mungkin akan datang dan merebut api surgawi di tubuhnya. Apa yang akan dia lakukan? Haha, anak kecil. Kamu bisa yakin bahwa selama kamu bisa memperbaiki jiwa diriku yang dulu. Aku yang dulu bersumpah bahwa aku tidak akan menyakitimu di masa depan. Tianhuo Zunze tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya.
Dia perlahan berbicara sebelum memberi isyarat dengan tangannya. Cincin penyimpanan seputih salju dari kerangka di sampingnya terbang dan jatuh ke tangannya. Dengan jentikan jarinya, sebuah gulungan berwarna putih pucat muncul di depannya. Binatang terbang, yang memancarkan api dari tubuh mereka. Ditarik ke atasnya, ini adalah teknik Dou yang dulu membuat saya terkenal saat itu. Teknik mengusir api 5 cincin, haha, tidak tepat untuk menggambarkannya sebagai teknik Dou. Ini harus dideskripsikan sebagai metode pengontrol nyala. Tian Huo Zunze melemparkan gulungan itu ke Xiao Yan dan berkata, "Selama Anda membantu saya yang lama, benda ini akan menjadi milik Anda. Jika Anda meragukan ketulusan saya yang lama, Anda dapat mengambil gulungan itu terlebih dahulu. Belum terlambat bagi Anda untuk membantu saya memperbaiki jiwa saya setelah Anda menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan itu." Xiao Yan dengan hati-hati menerima gulungan itu, dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan hati-hati menariknya terbuka perlahan. Teknik mengusir api 5 cincin, keterampilan kontrol api. Teknik ini dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan bentuk binatang, serigala, macan tutul, singa, harimau, ular. Setiap jenis binatang memiliki roh apinya sendiri. Setelah penguasaan sepenuhnya teknik api ini, 5 binatang dapat berkumpul dan membentuk formasi api mengusir api 5 cincin. Ia memiliki kekuatan luar biasa untuk merebus laut dan membakar langit. Tatapan Xiao Yan menyapu pengantar yang agak sederhana ini perlahan. Tatapannya segera berhenti pada deretan kata-kata kecil terakhir. Jika 4 dari 5 binatang diaglomerasi dari api surgawi, kekuatan teknik ini sebanding dengan teknik Dou kelas Tian. Teknik Dou kelas Tian. Mata Xiao Yan menatap tajam ke 4 kata ini. Dia menghirup udara dingin di dalam hatinya. Dia bahkan tidak pernah mendengar informasi sedikit pun tentang teknik Dou kelas Tian selama bertahun-tahun ini. Teknik Dou kelas tertinggi yang dia temui kemungkinan besar adalah keterampilan segel dewa yang diberikan Sun Er padanya. Meskipun begitu, seseorang harus mencapai penguasaan penuh untuk masuk ke pintu masuk teknik Dou kelas Tian. Mungkinkah yang disebut teknik mengusir api 5 cincin ini juga memiliki kekuatan yang menakutkan seperti ini? Xiao Yan secara bertahap memulihkan ketenangannya setelah pikirannya terguncang beberapa saat. Dia sedikit melengkungkan bibirnya. Sebuah teknik pengendalian nyala api, dia memang belum pernah berlatih sebelumnya. Biasanya, kontrolnya atas api surgawi untuk menyerang cukup sederhana. Teknik mengusir api 5 cincin ini memang cocok untuknya. Akankah bagian di mana 4 dari 5 binatang yang diaglomerasi dari api surgawi berarti bahwa seseorang membutuhkan 4 jenis api surgawi? Xiao Yan tertawa getir saat memikirkan sampai saat ini. Bagian dalam tubuhnya hanya ada 3 macam. Dia tidak tahu kapan tepatnya sebelum dia bisa mencapai tahap itu. Namun, bahkan jika titik ini dihilangkan, yang disebut teknik mengusir api 5 cincin ini benar-benar menarik bagi Xiao Yan. Xiao Yan dengan lembut mengetuk gulungan di tangannya. Dia terdiam beberapa saat. Tian Huo Zunze tidak mendesaknya. Semua yang terakhir dilakukan adalah dengan tenang menonton Xiao Yan. Suasana hening berlanjut selama beberapa menit sebelum Xiao Yan menghela nafas panjang. Mata cerahnya melirik Tian Huo Zunze saat dia perlahan berkata, "Saya bisa membantu Pak Tua memperbaiki jiwanya, tapi saya harap Pak Tua setuju untuk menambahkan syarat lain." Tian Huo Zunze terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Mengapa kamu tidak memberitahu saya apa kondisinya?" Xiao Yan menatap tajam ke arah Tian Huo Zunze. Dia dengan lembut berkata, "Saya berharap Tuan Tua itu akan melindungi saya yang kecil selama 1 tahun jika Anda benar-benar memulihkan kekuatan Anda." "Melindungi Anda selama 1 tahun." Tian Huo Zunze tertegun saat mendengar ini. Senyuman yang mengandung makna yang lebih dalam segera muncul di wajahnya. "Anak kecil, kamu benar-benar tidak menderita kerugian apapun. Anda benar-benar meminta saya menjadi pengawal selama 1 tahun. Anda harus tahu bahwa seorang elit Douzun bukanlah seseorang yang orang biasa dapat meminta bantuan begitu saja." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Waktu setahun hanyalah waktu yang singkat bagi seorang ahli kekuatan Tuan Tua. Selain itu, saya juga sadar bahwa selama Mister berhasil memperbaiki jiwanya, tidak akan terlalu sulit bagi Anda untuk hidup kembali. Saya pikir ini cukup bagi saya untuk mempekerjakan Tuan Tua selama 1 tahun, bukan?" "Anak kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana cara berbicara."
tidak terlalu menjadi masalah bagiku untuk melindungimu selama 1 tahun, tentu saja, prasyaratnya adalah Anda dapat memperbaiki semangat saya. Dengan kekuatan semangat saya saat ini, saya tidak akan mampu bertahan selama beberapa tahun. Tianhuo Zunze merenung sejenak sebelum perlahan menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan suara serius. Pak Tua, Anda bisa yakin, ini bukan pertama kalinya saya membantu seseorang memperbaiki jiwa mereka, saya dapat dianggap memiliki beberapa pengalaman. Meskipun jiwamu terluka parah, bukan tidak mungkin untuk diperbaiki. Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab, dia mewarisi cukup banyak formula obat dari Yao Lao, tidak ada kekurangan formula obat untuk pil obat yang menyembuhkan jiwa seseorang, namun, ramuan obat yang mereka butuhkan adalah hal yang cukup sulit untuk ditemukan, seseorang akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukannya. Mudah-mudahan, aku yang dulu tidak salah. Tianhuo Zunze menatap Xiao Yan dengan mata yang dalam. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu, dia melemparkan dengan tangannya dan tubuh bayi Valen Heart Flame yang ada di tangannya melayang ke Xiao Yan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima Flame Heart Flame ini, ketika dia melakukan kontak dengannya, dia bisa merasakan kelemahan benda kecil ini, dia segera dengan paksa menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia dengan cepat mengeluarkan Flame Gathering Pot dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut menempatkan api ke dalamnya. Kehangatan samar meringkuk setelah Flame Heart Flame memasuki Flame Gathering Pot. Xiao Yan secara bertahap bisa merasakan riak tak terlihat menyebar dengan tenang, menjadi sangat akrab dengan api hati yang jatuh. Xiao Yan secara alami mengerti bahwa riak tak terlihat ini adalah hal yang dibutuhkan menara pemurnian ki langit yang berkobar. Xiao Yan menghela nafas seolah-olah dia baru saja dibebaskan dari beban besar setelah menyelesaikan masalah akademi dalam. Dia mengayunkan tangannya dan menyimpan Flame Gathering Pot ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melambaikan teknik mengusir api 5 cincin di tangannya ke Tianhuo Zunze. Dia tersenyum dan berkata, aku yang kecil akan bersikap tidak hormat dan menerima hal ini. Xiao Yan menyimpan gulungan itu ke cincin penyimpanannya setelah berbicara, tidak sopan mengambil sesuatu terutama ketika dia belum mendapatkannya. Tianhuo Zunze tanpa sadar menggeleng tak berdaya saat melihat aksi Xiao Yan. Dia memegang cincin penyimpanan putih salju itu sebelum melihat ketumpukan tulang. Dia menghela nafas, tolong ambil juga tulang-tulang saya ini, ada juga beberapa kegunaan khusus untuk tulang seorang elit Douzun. Xiao Yan tentu saja tidak akan menolak permintaan kecil Tianhuo Zunze ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan kekuatan isap melonjak sebelum dia menarik tumpukan tulang ke cincin penyimpanannya. Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya setelah melakukan semua ini. Tatapannya beralih ke area di luar penghalang cahaya. Magma merah cerah tampaknya tidak memiliki manusia kadal. Namun, Xiao Yan, yang pernah menderita kerugian sekali, tahu bahwa sosok orang ini sangat sulit untuk dirasakan di magma. Dia mungkin akhirnya menemukan jejaknya saat dia keluar. Saat ini, Xiao Yan tidak dapat berurusan dengan begitu banyak orang kadal. Selain itu, dari apa yang dikatakan Tianhuo Zunze, tampaknya ada ahli dari ras kadal yang kekuatannya bisa bersaing dengan Douzun. Jika Xiao Yan bertemu dengan orang-orang kadal dari kelas itu sekarang, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri. Orang-orang kadal api itu sangat peka terhadap aliran magma. Setiap gerakan kecil di dalam magma akan ditemukan oleh mereka. Selain itu, jumlahnya banyak. Semakin banyak Anda membunuh, semakin banyak, pada akhirnya, Anda akan menarik orang-orang yang benar-benar kuat di dalam suku tersebut. Pada saat itu semuanya akan menjadi masalah. Tianhuo Zunze mengingatkan di samping, saat ini, dia perlu mengandalkan Xiao Yan untuk membantunya memperbaiki jiwanya. Wajar jika dia tidak hanya melihatnya dihancurkan oleh orang-orang ular itu. Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum berbicara dengan cemberut. Di atas magma ini adalah Akademi Jianan, kemungkinan akan ada konsekuensi yang tak terbayangkan jika orang-orang ini menagih suatu hari nanti. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, makhluk hidup ini hanya dapat bertahan hidup di dalam magma. Jika mereka meninggalkan magma, mereka akan berakhir seperti ikan yang tertinggal dari air dan akhirnya mati secara otomatis. Tianhuo Zunze berbicara dengan lemah. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia tertawa getir. Saya bertanya-tanya bagaimana orang-orang ini diciptakan. Alam memang penuh dengan misteri, apalagi tempat ini bahkan bukan bagian bawah magma. Aku ingin tahu apa yang bisa ada jauh di bawah.
Xiao Yan berhenti tiba-tiba ketika dia baru saja berbicara sampai saat ini karena dia melihat wajah Tian Huo Zunze di sampingnya ditutupi oleh kengerian yang sulit disembunyikan. Tian Huo Zunze membuka mulutnya saat kengerian melonjak ke wajahnya. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan udara dingin mengalir dari bawah kakinya ke atas kepalanya. Sial, tempat menakutkan macam apa ini? Itu benar-benar menyebabkan seorang ahli, yang telah menjadi Douzun, mengungkapkan ekspresi seperti itu. Suasana aneh dan tidak biasa berlama-lama di tempat ini. Lama kemudian, suara terengah-engah Tian Huo Zunze memecah kesunyian. Anak kecil, karena kamu membantuku, aku akan menasihati kamu untuk tidak menjadi penasaran dan menunduk. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang ada di bawah, saya bisa secara samar merasakan keberadaan yang sangat menakutkan di sana. Tian Huo Zunze menghirup napas dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan perlahan berbicara. Xiao Yan menelan ludahnya saat melihat ekspresi serius Tian Huo Zunze ini. Dia buru-buru mengangguk. Apakah ada eksistensi kelas Douzeng di dunia magma di bawah yang dapat menyebabkan seorang elit Douzun menjadi setakut ini? Saya dapat secara samar-samar merasakannya hanya pada saat tubuh fisik saya hancur. Jika ini adalah waktu lain, saya pasti akan kesulitan merasakannya. Selain itu, terkadang, saya berpikir bahwa ras kadal api misterius ini bisa menjadi penjaga dasar dunia magma. Tian Huo Zunze perlahan menambahkan. Xiao Yan menyeka keringat dingin. Dunia magma tanpa batas ini menjadi semakin misterius di hatinya. Tidak hanya itu mampu menciptakan dua api jantung yang jatuh, tetapi bahkan mampu menciptakan ras aneh seperti kadal api. Bahkan ada keberadaan misterius yang bahkan ditakuti oleh elit Douzun di bawah. Sepertinya aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Xiao Yan bergumam di mulutnya saat dia membuat keputusan untuk meninggalkan dunia magma sialan ini secepat mungkin. Tempat ini benar-benar membuatnya merasa terlalu tertekan. Kamu harus memulihkan kekuatanmu terlebih dahulu jika kamu ingin pergi. Dengan Douqi saat ini di dalam tubuh Anda, akan sulit bagi Anda untuk berhasil mencapai permukaan magma. Tempat ini sangat aman, Anda tidak perlu khawatir ditemukan oleh mereka. Anda bisa menunggu sampai Anda aman sebelum berlatih teknik mengusir api 5 cincin. Tubuh Anda memiliki api surgawi. Jika Anda menggunakan teknik pengendalian tembakan ini, kekuatannya pasti akan melonjak. Tian Huo Zunze membuka mulutnya dan menyarankan dari samping. Xiao Yan mengangguk. Setelah pertempuran besar sebelumnya, Douqi di dalam tubuhnya telah habis. Untuk menghindari ditemukan oleh orang-orang kadal api itu, dia harus dalam kondisi puncaknya. Dengan pikiran ini melintas di hatinya, Xiao Yan dengan cepat duduk bersila. Tangannya baru saja membentuk segel pelatihan ketika jantungnya bergerak, kedua jarinya bergetar dan manik berwarna merah muncul. Manik-manik ini diperoleh dari bagian dalam orang-orang kadal api itu. Manik api. Tian Huo Zunze kaget saat melihat manik merah di tangan Xiao Yan. Dia segera mengangguk dan berkata, tidak terduga bahwa Anda dapat menemukan harta karun ini di dalam tubuh manusia kadal. Benda ini mungkin mengandung energi afinitas api yang sangat padat tetapi terlalu liar dan keras. Kemungkinan besar ada risiko yang cukup besar dalam mengonsumsinya. Xiao Yan tersenyum, mungkinkah energi afinitas api lebih ganas daripada api surgawi? Karena memiliki dua jenis api surgawi, Xiao Yan dapat menggunakan metode yang paling kuat untuk memurnikan dan menelannya. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan manik berwarna merah mendarat di mulutnya. Itu seperti sekelompok api yang mengikuti tenggorokan Xiao Yan dan memasuki tubuhnya. Kulit Xiao Yan juga menjadi merah menyala saat ini. Tian Huo Zunze mengerutkan alisnya saat melihat Xiao Yan mengabaikan nasihatnya dan menelan manik api itu. Dia segera mengingat sesuatu dan tertawa, sambil menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya lupa bahwa Anda memiliki api surgawi. Mata Tian Huo Zunze berhenti di tubuh Xiao Yan. Hanya ketika kulit yang terakhir berangsur-angsur pulih menjadi normal, dia akhirnya mengangguk. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya, melihat magma merah cerah, dan menghela nafas. Dia bergumam, ini tidak terduga diriku yang dulu telah selamat untuk melihat matahari lagi. Tampaknya surga benar-benar tidak ingin membunuhku. Hal yang ditelan Xiao Yan adalah manik api, dasar yang tidak bisa dianggap sebagai level tinggi. Oleh karena itu, dia hanya menghabiskan sekitar 20 menit atau lebih sebelum benar-benar memurnikan manik api.
Setelah itu, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia merasakan Doki yang dengan cepat memenuhi tubuhnya. Ini memang tonik yang cukup bagus, dengan mengandalkan manik-manik api ini di dalam cincin penyimpanan, saya seharusnya berhasil mencapai bintang Do Huang bintang 6, namun, aku harus cepat meninggalkan tempat ini sekarang. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia merasakan bagian dalam tubuhnya secara bertahap diisi dengan Doki. Saya akan menggunakan semua kekuatan saya untuk menggunakan kekuatan spasial untuk menyembunyikan gerakan magma. Anda harus memanfaatkan waktu sepenuhnya, mengingat kondisi saya saat ini, saya tidak akan bisa mempertahankannya lama-lama. Tian Huo Zunze tersenyum dan berbicara, dia menoleh dan melihat Xiao Yan berdiri. Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat mendengar ini, hatinya bersukacita karena tidak sembrono karena kepalanya sudah pusing melihat untung. Tian Huo Zunze ini mungkin berada dalam kondisi yang sangat buruk, tetapi jelas bahwa dia bukannya tidak memiliki kemampuan untuk membalas seperti yang dia klaim. Tian Huo Zunze memindahkan segel tangannya sedikit setelah melihat ini. Xiao Yan meletakkan cincin penyimpanan berwarna putih di jarinya, dan sosok buram melintas dan memasukinya. Riak samar menyebar dari cincin penyimpanan itu, membuat penghalang cahaya di depan Xiao Yan perlahan terbelah. Penghalang cahaya baru saja terbelah ketika Xiao Yan melangkah maju, tubuhnya menjelma menjadi sosok berwarna hijau. Setelah itu, dia menembak dengan cara seperti kilat. Pada saat yang sama, kekuatan spasial samar menyebar dari cincin penyimpanan berwarna putih, benar-benar memperkuat riak magma di sekitarnya. Saat penghalang cahaya terbelah, Xiao Yan dan Tian Huo Zunze tidak menemukan bahwa pilar cahaya selebar beberapa kaki sedikit terbuka di dasar dunia magma merah-merah. Itu terbuka dan tertutup, tampak seperti sepasang mata. Sosok Xiao Yan diam-diam terbang melalui magma sebelum hatinya tiba-tiba bergerak. Tangannya, yang tadinya berada di lengan bajunya, bergetar dan giok yang terfragmentasi muncul di dalamnya. Pada saat ini, giok kuno, yang hampir tidak pernah bereaksi, memancarkan sedikit kehangatan. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap batu giok kuno itu, badai muncul di dalam hatinya. Ini karena giok ini secara mengejutkan merupakan pusaka dari klan Xiao, giok dewa kuno Tuosi.